Apa yang baru saja kami nyanyikan, ini adalah komitmen kami. Semua keluarga, jemaat-Mu Tuhan di Lembang ini Tuhan, kami sangat rindu untuk kami boleh bersama-sama, Bapak dan Ibu, suami dan istri, dan anak kalau sudah ada atau belum ada. Tapi kami mau untuk kami melayani Tuhan seumur hidup kami. Tidak ada yang lebih berharga daripada kami boleh semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan, kami mau Tuhan, kami rela. Tidak perlu dibujuk-bujuk, tidak perlu ditunjuk-tunjuk, tapi kami mau untuk melayani Tuhan. Apapun yang menjadi bagian kami dalam bentuk pelayanan, sesederhana apapun, tapi ajar kami Tuhan, untuk kami boleh dengan setia melayani Tuhan. Untuk itu biarlah Roh Kudus melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Engkau yang boleh menolong kami, mengurapi kami semuanya. Kami semua mendengarkan dan mau menyampaikan urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu berapa tahun ya udah nggak menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bagi yang maaf, bukan yang ini, satu lagi, bukan yang Yud, ini yang untuk yang siang. Ini buat yang Yud ya. Ada satu lagi. Ya, bagi yang lupa, nama saya Pramadia. Biasa dipanggil Mas Pram. Ya, umur saya sekarang ini udah 64 tahun, nggak apa-apa dipanggil Mas juga. Ya, istri saya, nama lengkapnya Lydia Esther Nur Cahaya Sitorus. Ya, saya orang Jawa, istri saya orang Batak. Kami punya 2 putri. Tahun lalu udah mantu ya, jadi anak dan mantu saya tinggal di Jakarta. Kemarin mereka datang, sebulan sekali mereka datang ke Bandung. Jadi itu sebabnya kemudian kami putuskan, ya istri saya itu masih kerja ya, dia baru pensiun itu nanti tanggal 1 Desember tahun ini. Jadi istri saya kerja Senin sampai Jumat, Sabtu dia kerja juga sebagai dokter di rumah sakit Pindad. Jadi full ya, 6 hari kerja. Dia bilang, aduh kalau saya ikut ke Lembang 2 kali capek ya, jadi pengen istirahat ya nggak apa-apa lah. Sementara juga nemenin anak dan mantu saya. Tema firman Tuhan adalah pemulihan keluarga. Tadi ibu bagi berkat ya, anaknya baru lulus SD ya, puji Tuhan ya. Memang sedikit demi sedikit Bu ya. Membesarkan anak di usia SD itu terasa paling lama Bu. Iya, tapi kalau udah SMP, SMA itu terasa cepet. Itu pengalaman saya ya. Anak saya yang kedua masih kuliah semester 6 ya. Tahun ini semester 6. Karena tadi bagi berkat anaknya lulus SD, saya jadi ingat berapa hari yang lalu adik saya punya adik yang nomor 5, itu tinggal di Salatiga. Punya 2 anak ya. Anak yang pertama itu udah kuliah di Undip. Nah anak yang kedua gara-gara COVID itu selama SMA itu ya tinggal di rumah. Saya suka kasihan ya. Adik saya itu mengasihi Tuhan. Suami istri mengasihi Tuhan ya. Mereka melayani Tuhan juga di GKI ya, bukan di GKKD. Tapi mereka melayani Tuhan. Saya tahu mereka orang yang mengasihi Tuhan. Nah, anak yang kedua ini namanya Karin. Terakhir saya datang ke Salatiga, jadi ibu saya dengan adik saya itu tinggal serumah di Salatiga ya, di rumah ibu saya. Saya suka kasihan. Jadi 3 tahun dia sekolahnya itu homeschool ya. Terus tapi dia bercita-cita masuk ke universitas.
salah satu universitas yang dia cita-citakan adalah ITB. Aduh, ini dari kota tidak terlalu besar ya, Salatiga, homeschool, tapi pengen masuk ITB. Jadi ya kami doakan sungguh-sungguh ya, saya berdoa, Tuhan tolonglah supaya mujizat terjadi ya, supaya anak ini bisa diterima di ITB ya, sekalipun homeschool selama 3 tahun. Kan hari Rabu kemarin ya, itu ada pengumuman UTBK ya, ada 2 orang sebenarnya saya doakan. Selain keponakan saya ini, salah satu anak PA kami, anaknya juga ingin masuk ke universitas. Nah, jadi pas jam-jam pengumuman, saya WA adik saya, Iwan, gimana Karin? Kemudian nggak berapa lama kemudian dia jawab, puji Tuhan diterima di ITB. Aduh, waktu saya dengar itu rasanya bersukacita ya. Rasanya lebih bersukacita waktu anak saya juga keterima di ITB. Tapi ini homeschool gitu ya. Homeschool 3 tahun selama SMA nggak pernah menginjakkan kaki di sekolah. Karena homeschool dia kalau tes itu pernah dia tes, saya lupa tes apa gitu ya. Dia harus nyari ke tempat tes. Nah, berapa bulan lalu dia tes di UPI. Saya lupa mata pelajaran apa. Harusnya ada alternatifnya kalau nggak di UGM, di UPI. Tapi yang di UGM udah penuh ya, akhirnya dia tes di UPI. Tapi apapun Bapak Ibu, kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak sia-sia. Nah, anak PA saya, anaknya juga akhirnya keterima di Unpad ya. Jadi 2 yang saya doakan, dua-duanya diterima. Jadi tidak ada yang mustahil bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya Allah itu ingin melimpahkan kasih-Nya berlimpah bagi kita. Tinggal bagaimana kita merespon ya, apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Next, ini nggak ada ini ya, jadi saya dibantu ya, terima kasih. Baik, dasar rumah Tuhan yang kokoh ya, Tuhan ingin kita memiliki dasar yang kokoh. Dasar yang kokoh ini salah satu firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama itu dari kitab Mazmur 127 ayat 1 dan 4. Kita akan baca bergantian ya, saya terlebih dahulu ayat 1. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa. Ya, bagi kita yang sudah berumah tangga, kita itu bisa membangun rumah tangga kita dengan melihat cara hidup orang tua kita. Itu kebanyakan orang ya. Jadi bagaimana orang tua kita hidup, maka biasanya itu kurang lebih itu yang dilakoni. Tetapi selain orang tua, kan kita juga bisa belajar dari orang-orang lain. Kita bisa belajar dari buku dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, katakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Bapak Ibu, dulu ketika saya memulai rumah tangga, saya tidak tahu banyak tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga. Ya, saya berdoa untuk teman hidup dan kemudian Tuhan berikan keyakinan untuk saya maju kepada satu orang dan sekarang menjadi istri saya. Dan kami membangun rumah tangga itu ya secara otodidak. Otodidak artinya ya belajar sendiri gitu ya, belajar firman Tuhan. Kita itu di pelayanan kita ya di gereja
Kristen Kemah Daud, kita itu kan biasa otodidak untuk segala macam ya. Bahkan bukan hanya untuk rumah tangga ya, segala macam otodidak. Tapi nggak apa-apa ya, karena pemimpin pada waktu itu pun belum terlalu lama ya. Yang lebih tua dari saya itu ya ada almarhum Bang Ferry Sihombing yang sudah meninggal ya tentunya. Kemudian ada Bang Robin, ada Bang Edu yang kemudian pindah ya menjadi penatua di Jakarta. Tapi dari beliau-beliau lah saya belajar ya. Dari beliau saya belajar bagaimana mereka berharap dan bersandar pada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Sekalipun semuanya pada otodidak, saya juga akhirnya belajar ya. Bagaimana saya harus membangun. Tetapi kemudian saya mengerti satu prinsip yang paling utama, yaitu bagaimana saya dan istri kami, prinsip pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjadi dasar. Tanpa itu, maka saya akan membangun rumah tangga itu hanya berdasarkan analisa-analisa, perhitungan-perhitungan, dan itu semuanya belum tentu tepat. Tetapi ketika kami bersama-sama belajar untuk membangun dasarnya adalah takut akan Tuhan, maka kami melihat bagaimana Tuhan menuntun dan menolong kami. Secara rohani, secara finansial, pendidikan anak-anak, semuanya kami bawakan kepada Tuhan. Ya, tapi paling utama, seperti lagu tadi yang sangat bagus yang kita nyanyikan ya, ada komitmen, ada kerinduan bagi kami pribadi, orang tua, untuk kami melayani Tuhan. Tahun 89 GKKD itu didirikan secara resmi, tapi kami sebenarnya sudah menjadi pelayan Tuhan sebelum-sebelumnya, sejak masih yayasan. Dan kami berkomitmen kami ingin melayani Tuhan seumur hidup. Dan itu yang kami ajar ke anak-anak kami juga ya, anak kami. Jadi anak kami yang pertama setelah mantu dia pindah ke Jakarta, sebelumnya juga udah kerja di Jakarta. Tapi kami dorong untuk melayani. Sampai saat ini ya masih memuridkan ya. Anak PA-nya masih di Bandung ya. Anak PA-nya belum mau lepas ya, anak PA-nya, cucu PA-nya. Jadi masih minimal masih memuridkan. Tapi kami dorong untuk mereka melayani, bergabung, sudah diajak ya untuk di GKKD Jakarta. Bapak Ibu, jadi dasar yang kuat rumah tangga kita itu adalah ya iman kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang akan menopang, itu yang akan menolong kita melalui suka duka dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu nggak semuanya suka ya, bagi yang berumah tangga kan sudah mengalami ya. Ada suka dan duka. Duka itu ketika ada yang sakit. Duka itu ketika kita mengalami kesulitan ekonomi. Itu hal-hal yang membuat kita berduka dan semakin kita bersandar kepada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan segala kesulitan ya. 1 Korintus 10 ayat 13, segala pencobaan. Kalau bicara pencobaan itu ada sesuatu yang sebenarnya diawali dari keinginan kita. Tapi sekalipun katakanlah itu bukan berasal dari keinginan kita gitu ya, tapi kemudian kita diberikan ya kesulitan dalam kehidupan kita ya, kesulitan pendidikan anak-anak, pergaulan mereka. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya, berikutnya. Ya, baik. Ini perintah ya. Pertama adalah perintah bagi istri. Ini saya urut saja ya. Urut sesuai dengan di kitab Efesus ya. Setelah ini perintah bagi para suami. Bukan berarti istri harus yang diprioritaskan untuk taat terlebih dulu, tidak. Tapi ya, ini perintah bagi para istri. Saya bacakan ya.
Atau ibu-ibu lah saya minta bacakan ya. Nanti giliran bapak-bapak ya, laki-laki, ya, perempuan dan ibu-ibu ya, baca ayat 22, 23 dan 24. 1, 2, 3. Ya, perintah Bapak Ibu yang memberikan suatu rumah tangga itu bisa kuat, bisa kokoh, itu ada banyak hal. Laki-laki dan perempuan yang sifat-sifatnya mirip biasanya lebih mudah cocok ya dan langgeng. Tapi itu tidak cukup. Rumah tangga itu dibangun bukan hanya berdasarkan kecocokan sifat. Kalau hanya berdasarkan kecocokan sifat, maka ketika semakin tahun, kemudian kesulitan semakin nyata, maka akan ada perselisihan, konflik, dan sebagainya. Tidak cukup hanya kecocokan hal-hal yang sifatnya lahiriah, ya, tetapi kita harus berpaling kepada Tuhan, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan bagi para istri dikatakan, hai istri, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya tanyalah kepada para ibu, mudah tidak ini menerapkan dalam rumah tangga? Tidak ya. Tidak, terima kasih untuk jawabannya jujur. Ya, tapi firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan ingin kita itu taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini kan bunyinya bukan seperti ini ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu kalau suamimu itu baik-baik sama kamu. Atau hai istri, tunduklah kepada suamimu kalau suamimu itu mencukupkan segala keperluanmu. Bukan seperti itu ya bunyi firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan, apapun kondisi suami kita, apapun sekali lagi ya, apapun bagaimanapun kondisi suami kita, perintahnya itu tidak pernah berubah. Dan saya ingin menyatakan ya, bahwa hanya inilah firman Tuhan inilah yang bisa menguatkan orang, yang bisa mempersatukan suami istri sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Janji pernikahan itu mudah diucapkan ya. Ketika Bapak Ibu menikah, dulu yang memberkati siapa Pak? Pak Pendeta ya, Pak Pendeta ya. Semua pasti diberkati oleh pendeta ya. Kan ada janji pernikahan yang diucapkan oleh suami, oleh laki-laki dan oleh perempuan ya. Janjinya adalah sampai maut memisahkan ya, kurang lebih kan begitu ya kata-katanya ya. Itu hanya bisa terjadi, itu hanya bisa dilakukan ketika istri dan suami taat pada perintah Tuhan, tidak menawar perintah Tuhan. Jadi kalau di sini katakan, hai istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, belajar. Para ibu tunduk dan hormat. Sekali lagi, jangan ditambah-tambahin firman Tuhan ya. Aku mau tunduk kalau suamiku selalu baik padaku. Aku mau tunduk kepada suami kalau pokoknya segala kebutuhanku terpenuhi. Kebutuhan bulanan, kebutuhan dan segala keinginan, bukan hanya kebutuhan ya. Kalau kebutuhan itu ada sesuatu yang wajib ya. Makanan, minuman, beras, segala macam itu kebutuhan ya. Tapi kalau katakan HP yang baru, itu kan keinginan ya. Kendaraan yang baru, itu keinginan ya. Jangan mau tunduk kepada suami kalau keinginan-keinginanmu harus terpenuhi. Kalau itu yang engkau lakukan, para ibu,
rumah tangga kita nggak akan kuat. Oke, itu perintah bagi istri ya. Berikutnya, perintah bagi para suami. Yuk, para bapak ya, termasuk saya. Kita baca. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Pertanyaan bagi para bapak ya. Apakah para bapak mudah untuk selalu mengasihi istri-istri bapak? Istrinya membantu jawab mudah, tapi suaminya tidak katanya ya. Tidak, terima kasih sekali lagi juga untuk jawaban yang jujur. Ya, tapi para bapak terkonsentrasinya di sini ya. Ya, para bapak, ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan bagi saya dan bagi para bapak. Perintah ini itu kan bunyinya bukan seperti ini ya. Hai suami, kasihilah istrimu kalau istrimu selalu tunduk dan hormat. Tidak selalu ya. Tidak selalu istri kita itu tunduk dan hormat ya. Kadang-kadang bahkan istri kita itu bukan tunduk tapi nanduk. Contoh ya, contoh. Aduh sayang istri saya nggak ada ya, jadi saya tidak ingin menghakimi istri saya juga, tidak ya. Karena kami semuanya bertumbuh, kami belum sempurna tentunya. Istri yang nanduk itu istri yang misalnya menjelek-jelekkan suaminya di depan orang. Iya, suami saya begini, suami saya begini. Yang rohani ya, bagi berkat. Bagi berkat. Tapi bagi berkatnya itu dengan menjelek-jelekan suami dan meninggi-ninggikan dia. Nah itu artinya nanduk. Artinya tidak hormat lagi. Tidak tunduk kepada suami. Kasihan ibu-ibu. Kalau para suamimu itu ditanduk seperti itu ya. Kasihan. Jadi jangan ya. Kalaupun ada komplain, sampaikan itu ya di rumah ketika sedang berdua. Jangan di depan jemaat ya. Suami saya payah. Udah saya bilang begini, udah saya bilang begitu, tapi nggak pernah berubah. Jangan. Kalau suamimu seperti itu ya, di depan jemaat, dia kan nggak bisa balas ya. Kalau balas kan berantem di depan jemaat ya. Tapi itu akan melukai secara dalam. Jadi mari kita sebagai suami, mari kita sebagai istri, kita taat pada firman Tuhan. Jangan tambah-tambahkan firman Tuhan itu dengan kata-kata kita sendiri ya. Bagi para suami, ya kalau karakter pasangan kita, istri kita itu mirip dengan kita, itu biasanya konfliknya tidak banyak. Tapi kalau karakternya, kepribadiannya itu sangat berbeda, itu kecenderungan untuk konflik itu besar. Kepribadian saya itu flegmatik.
melankoliknya sedikit ya, 80% pragmatik ya. Saya introvert, pragmatik ya, pendiam, pemalu juga ya. Dulu apalagi kalau suruh khotbah, aduh, keluar keringat dingin ya. Tapi karena udah dilatih puluhan tahun jadinya enggak. Gemeter saya kalau disuruh khotbah. Orang pragmatik. Sementara istri saya itu kolerik. Kolerik abis. Mungkin 90% kolerik, ada sanguinnya. Nah, kalau pas keluar sanguinnya, menyenangkan ya, dia bisa bercanda segala macam ya. Tapi karena persentase sanguinnya kecil, jadi lebih banyak tuh koleriknya ya. Salah satu ciri orang kolerik itu adalah dia itu suka menemukan kesalahan. Jadi kesalahan orang lain. Dia ingin coba ditemukan ya. Dan mengkritik. Dan kalau kecenderungan seperti ini kan bisa kalau kebablasan jadi menghakimi. Dan kalau yang ketemunya tiap hari suami, maka yang sering dikritik, sering diprotes, dibully, itu suami. Jadi, bagi para bapak, kalau yang istrinya kolerik, lebih daripada istri saya, luar biasa ya. Tapi intinya, saya belajar, saya pribadi belajar, saya belajar, coba belajar untuk mengasihi. Jadi sekalipun istri saya ngomel atau mengkritik, saya belajar untuk saya tetap mengasihi. Dengan apa? Bersikap sabar. Memang ujung-ujungnya pertama-tama yang dibutuhkan para suami kalau udah menghadapi situasi seperti ini, ya sabar ya. Sabar. Artinya sabar itu kita tidak membalas. Kita tidak membalas dengan jengkel dan sebagainya. Karena kalau kita membalas apa yang terjadi, ya bertengkar dong. Bertengkar ya. Saya melihat sebenarnya satu contoh yang baik ya, itu orang tua saya, bapak ibu saya. Bapak saya itu orangnya pragmatik mirip dengan saya. Ibu saya orangnya sanguin. Dan itu sangat sedikit ya. Mereka itu sangat mencintai, saling mencintai itu kelihatan banget. Mesra, di depan anak-anaknya juga mesra. Saya belum pernah melihat mereka bertengkar loh seumur hidup. Hanya mendengar ketika saya tidur ya. Waktu saya tidur, mungkin mereka pikir saya udah tidur gitu ya. Mereka ada konflik. Hanya sekali itu seumur hidup. Di waktu-waktu lain nggak pernah mereka bertengkar di depan kami. Nah, padahal mereka belum terima Kristus ya. Baru puluhan tahun kemudian mereka terima Kristus. Tapi itu kondisi yang sangat ideal sih sebenarnya ya. Jadi pasangan bapak ibu saya itu banyak menjadi contoh bagi adik-adiknya. Nah, tapi bagi kita sekali lagi sangat penting bagi para bapak, nggak harus diembel-embelin. Kita mencoba mengasihi istri kita. Sekalipun istri kita mungkin memberikan kritik, memberikan dia cerewet, atau sangat teliti gitu ya. Sangat teliti ya, sehingga segala sesuatu tuh harus ditempatkan pada tempatnya ya. Jadi kalau berubah sedikit, ya saya udah pensiun selama 9 tahun. Dan sejak pensiun kami itu nggak punya ART, asisten rumah tangga atau pembantu di rumah. Jadi saya belajar untuk menjadi pembantu juga. Awalnya, saya itu jabatan saya cukup tinggi sebelum saya pensiun gitu ya. Jadi bergumul juga ketika akhirnya karena istri saya masih kerja, saya dong nyapu. Kalau nyapu di dalam rumah sih nggak masalah, nggak dilihat orang. Tapi waktu harus nyapu di halaman, di luar, di jalan ya. Jadi rumah kami itu ada pohon mangga. Kalau pohon mangga kan banyak daun.
Daun kalau udah kering kan jatuh ya. Nah, lihat di jalan, saya kan harus bertanggung jawab ya. Rumah kami itu tusuk sate lagi ya, jadi kelihatan dari mana-mana. Ya, akhirnya saya memberanikan diri untuk menyapu ya. Nah, ada tetangga, 2 rumah dari tempat saya itu tetangga dosen ITB. Waktu dia lihat saya nyapu, mungkin dia lihat dengan muka seperti apa gitu ya. Tapi akhirnya saya menjadi membiasakan diri. Sekarang nggak masalah. Saya menyapu, saya cuci piring. Cuci piring juga bukan mudah Bapak Ibu. Saya tuh orangnya jijikan sebenarnya ya. Jadi kalau harus mencuci yang gila-gila begitu awalnya, saya tuh sangat bergumul ya. Tapi akhirnya saya mau. Karena apa? Saya mau mengasihi. Kenapa? Karena istri saya, nah ini slide berikut ya. Oh bukan ini sih, nanti aja. Jadi di slide beberapa ya, sebentar. Di halaman berapa itu ya, sebentar. Jadi di halaman berapa ini ya? Halaman 11, coba tolong tampilkan halaman 11. Ya, jadi ada bahasa kasih ya, bahasa kasih. Nanti kita ke sini, tapi saya singgung sedikit ya tentang bahasa kasih. Jadi kita itu perlu memahami bahasa kasih kita masing-masing. Bahasa kasih kita apa? Nah, istri saya itu dari 5 bahasa kasih, dia itu bahasa kasihnya adalah melayani. Dia ingin untuk dilayani dalam hal ini. Jadi dia ingin suaminya itu melayani dia. Melayani dia. Jadi lebih dari sentuhan, lebih dari pembicaraan yang akrab, yang intim, dia tuh pengennya dilayani. Jadi ketika saya tahu bahwa bahasa kasih istri saya itu melayani, dalam hal ini adalah suaminya melayani dia, maka ya saya mempraktekkan dengan apa? Melayani. Jadi kalau dia minta dipijit, pijit dong. Kalau dia minta untuk saya membersihkan rumah, saya bersihkan. Kalau dia minta saya cuci piring, saya mencuci sebagian sih, nggak semuanya ya. Dia tahu saya bergumul masalah itu. Jadi dia bantu saya mencuci piring. Tapi ini adalah contoh-contoh praktis bagaimana para suami bisa mengasihi pasangan. Amin. Oke, kita kembali ke yang tadi halaman 5. Ya. Next. Ya, 1 Korintus 13 ayat 7, 8 atau sebelumnya, slide sebelumnya. 1 Korintus 13 itu pasal tentang kasih ya. Ini bicara tentang kasih. Nah, kasih dalam praktek di rumah tangga itu, ya itu yang perlu kita sesuaikan ya. Tampilkan aja deh semua supaya cepat. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi para bapak, sabar. Kalau engkau dituntut untuk sabar. Para ibu, sabar ya. Mari kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu secara nyata dalam rumah tangga kita. Amin. Kalau suamimu banyak menjanjikan tapi lupa memenuhi, sabar ya. Mungkin dia lupa beneran atau memang lagi kesulitan. Kasih itu murah hati ya. Murah hati itu
Salah satunya adalah ya mudah memberikan pertolongan. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati, tidak membekahkan diri, tidak membual, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan. Ya kalau bisa tetap sopan lah ya di rumah tangga ya. Dulu waktu pacaran itu kalau kita pengen buang angin ya, kalau bisa suaranya nggak kedengaran ya. Tapi ketika sesuatu udah jadi suami istri nggak peduli. Tetap sopan santun ya, tetap sopan santun ya. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, tetap kita sopan ya. Istri tetap sopan, apalagi di depan tamu ya, jangan sampai nanduk ya tadi, wah itu udah kebangetan ya nanduk suami. Tidak mencari keuntungan sendiri, tidak egois ya, artinya tidak egois ya, berbagi. Apa yang menjadi kebutuhan pasangan kita, coba kita dahulukan. Tidak pemarah. Ya ini sangat penting ya. Orang yang kepribadiannya kolerik itu kecenderungannya pemarah ya. Jadi jangan, karena kalau orang pemarah, kalau ini menjadi kebiasaan, ini yang membuat rumah tangga itu sering gonjang-ganjing ya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau pasangan kita pernah berbuat salah, berlaku salah, lupakan. Jangan disimpan. Amin. Penting loh ini. Karena kebiasaan itu ya. Ketika kita, para bapak ya mengulangi kesalahan sama, istri itu bilang, Papa itu minggu yang lalu bikin begitu. Sekarang bikin lagi. Tahun yang lalu bikin begitu, sekarang bikin lagi. 10 tahun yang lalu, aduh kesalahan 10 tahun yang lalu dicatat. Jangan ya, lupakan, di delete. Oke, berikutnya. Ya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Banyak kesalahan-kesalahan itu yang dilakukan tanpa sengaja. Banyak kesalahan-kesalahan itu dilakukan tanpa sengaja. Misalnya, Mah nanti kalau ke pasar titip ya, beliin cendol misalnya para bapak. Kemudian karena sibuk, istri kelupaan dong. Kelupaan. Kemudian sampai di rumah, Mah, mana cendolnya? Aduh, lupa. Sampai akhirnya berantem ya, bertengkar ya. Yuk, ingat ayat 9 ya. Ayat 9, 1 Korintus 13. Ia menutupi segala sesuatu. Untuk kesalahan-kesalahan yang sepele, para bapak, para ibu, lupakan, tutupi. Toh tidak disengaja. Kecuali disengaja terus menerus, nggak mau. Baru kita ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau kesalahan-kesalahan tidak disengaja, kesalahan-kesalahan kecil itu segera lupakan. Amin. Ya, benar ya, amin ya, semoga ya. Kasih itu percaya segala sesuatu, mau percaya yang terbaik pada setiap orang. Jadi pasangan kita bukan pasangan yang sempurna, belum sempurna. Tapi kita mau dong percaya pada pasangan kita bahwa Tuhan sedang membentuk dia dan saya. Ada hal-hal yang akan Tuhan ubahkan. Kita beriman kepada Tuhan bahwa pasangan kita akan semakin baik. Itu akan membuat kita semakin akrab Bapak Ibu. Daripada kita mencari-cari mengingat-ingat kesalahan pasangan kita. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu dalam keadaan yang bagaimanapun juga orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya. Ya, ini terjemahan dari Amplified ya. Amplified Bible itu biasanya kan ada penjelasan daripada setiap kalimat. Jadi mengharapkan segala sesuatu itu adalah dalam keadaan yang bagaimanapun juga orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapan. Kita tidak hilang harapan bukan karena kita kuat, bukan karena kita perkasa, tapi karena Allah kita yang luar biasa. Kita percaya bahwa rumah tangga kita akan semakin kuat kalau kita mau taat.
Kata kuncinya adalah taat, masing-masing mau taat pada firman Tuhan. Karena taat, maka para suami dimanapun tahu menjaga integritas. Dulu waktu saya masih kerja, ada teman yang suka manggil ke bawahannya itu yang padahal bukan istrinya ya, tapi manggilnya sayang-sayang. Yang akhirnya betul jadi sayang-sayangan. Selingkuh gitu ya. Nah, kan kita nggak seperti itu. Tanpa dilihat oleh istri, tanpa dilihat oleh anak, dimanapun kita tetap takut akan Tuhan. Bagi para bapak, juga bagi para ibu. Jadi dasar takut akan Tuhan itu akan membuat kita kokoh dalam Tuhan. Kita tidak pernah khawatir untuk digoda atau apapun ya. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi istri kita. Kasih itu sabar, dia tabah menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Jadi kasih kita kepada pasangan tidak berkesudahan. Next. Nah ini bicara tentang bahasa kasih ya. Dr. Chapman penulis buku tentang 5 bahasa kasih ya. 5 bahasa kasih. Jadi ini khusus untuk pasangan-pasangan ya, suami dan istri. Jadi ada 5 bahasa kasih yang merupakan perwujudan dari kebiasaan yang diteliti dan kemudian disimpulkan ya. Ada 5. Yang pertama adalah kata-kata cinta, kemudian quality time atau waktu berkualitas, kemudian ada hadiah, ada act of service ya, melayani atau dilayani, physical touch. Jadi masing-masing pasangan itu ada yang lebih peka, ada yang tentang bagi saya pribadi, saya itu lebih menikmati quality time. Saya itu ingin memiliki waktu-waktu berkualitas dengan istri saya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa istri saya itu bahasa kasihnya bukan quality time. Jadi pas saya pengen sama-sama bicara panjang lebar dan sebagainya, kadang-kadang dia nggak menikmati. Dia nggak menikmati. Dia itu lebih menikmati kalau keinginannya dipenuhi. Dia dilayani. Dia itu orang yang sibuk ya, sangat sibuk dan menyukai kesibukan. Dan dia pengen saya sebagai suaminya itu membantu dia sebisa mungkin. Karena saya tahu firman Tuhan bahwa saya harus mengasihi istri saya, maka saya mengalah dong. Oke, kadang-kadang saya butuh quality time, tapi karena istri saya membutuhkan, bukan itu bahasa kasihnya, maka saya lakukan adalah melayani dia. Oke, kita cepat saja ya. Ini mungkin saya udah sampai jam berapa biasanya? Berapa menit lagi? Oh, 11:30 masih lama ya. Baik, kasih itu adalah kata kerja ya. Kasih adalah perasaan, tetapi bukan sekedar perasaan. Berikutnya, kasih sejati meliputi sikap dan pilihan untuk mengisi tangki kasih orang yang kita kasih. Nah, ini ibaratnya bensin ya, tangki bensin yang ada di kendaraan kita, di motor atau di mobil. Itu kan kalau udah mau habis, kan jarumnya kan ke kiri ya, ke empty artinya. Nah, empty. Kalau udah merah berarti kita harus segera ke SPBU isi bensin kan, supaya kembali ke F atau full. Nah, kita perlu mengisi tangki kasih pasangan kita. Dengan cara apa? Dengan tindakan-tindakan kasih yang praktis. Tindakan praktis itu yang akan kita lihat satu demi satu. Baik, berikutnya. Sebentar, oke, saya bacakan. Benar bahwa tindakan Anda seringkali mengikuti perasaan Anda, namun benar juga bahwa perasaan Anda juga mengikuti tindakan Anda. Jadi mari kita lebih mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pasangan kita.
terlebih dahulu sebagai bukti kita mengasihi. Sebagai bukti para istri menghormati dan tunduk pada pasangan, pada suami. Berikutnya, perkataan positif. Menyatakan, memberikan dorongan semangat, peneguhan, penghargaan, dan mendengarkan secara aktif. Jadi pertama kenali sebenarnya ya, bagaimana sih profil kita ya. Profil kita sebagai suami, profil sebagai istri, kemudian kita itu dari 5 bahasa kasih itu sebenarnya ada asesmennya ya. Kalau dalam satu seminar ini bisa kita lakukan, tapi karena ini kan bukan seminar ya, di khotbah. Jadi nanti para bapak ibu nebak-nebak sendirilah. Bahasa kasih saya itu sebenarnya apa gitu ya. Tadi kan saya udah bilang kalau bahasa kasih saya quality time. Saya lebih menikmati sebenarnya waktu-waktu bersama dengan pasangan. Istri saya bahasa kasihnya itu act of service ya. Dia pengen dilayani. Nah, ada yang bahasa kasihnya itu perkataan positif ya. Dia ingin didorong, diteguhkan, tindakannya kalau seperti ini, maka tindakan pasangannya adalah mengirimkan pesan, surat, atau kata-kata ya di WA, chatting ya, mengucapkan sayang, menyatakan penghargaan dan terima kasih, memberi selamat, memuji, terutama di depan orang lain ya. Kadang-kadang kita itu nggak suka memuji pasangan kita di depan orang lain. Tapi kalau pasangan kita bahasa kasihnya adalah kata-kata, ya nggak apa-apa sekali-kali kita ya menggombal ya di depan orang ya. Apalagi kalau benar. Ya. Hindarkan tidak memberikan pengakuan atau penghargaan atas usaha hasil yang dilakukan. Kata-kata ya jangan pasangan kita diejek dengan kasar atau kritik yang tidak membangun. Kalau dia sensitif bahasa kasihnya adalah perkataan, maka hindari hal-hal itu. Oke, berikutnya. Waktu berkualitas. Kebersamaan, bercakap-cakap secara pribadi dengan penuh perhatian tanpa gangguan. Nah, ini orang yang bahasa kasihnya waktu berkualitas atau quality time. Ingin menciptakan momen khusus, jalan-jalan, duduk, atau sekedar bercakap-cakap. Ya. Hindarkan gangguan-gangguan ketika melewatkan waktu bersama, terlalu lama tidak menyempatkan waktu bersama, ya. Oke, hindarkan hal itu. Berikutnya, melayani, menunjukkan kesediaan untuk menolong, untuk meringankan beban. Ya, kalau orang pasangan bahasa kasihnya seperti ini, ya mari kita bantu. Untuk membuatkan makanan, minuman, mengerjakan tugas-tugas rumah. Hindari mengabaikan, menunda, lupa mengerjakan tugas besar kecil. Ya, kadang-kadang di rumah, saya kadang-kadang ditegur istri saya karena kadang-kadang saya lupa atau menunda. Salah satu kejelekan dari orang flekmatik seperti saya adalah malas dan suka menunda-nunda. Untung saya kemudian segera sadar ya. Sehingga saya mencoba untuk bertobat. Tapi karena istri saya itu harapannya lebih tinggi daripada saya, kadang-kadang ya dia masih mengingatkan saya juga. Tapi intinya mari, para bapak, para ibu, mari kita kenali bagaimana diri kita kenali pasangan kita, dan kita mengasihi sesuai dengan bahasa kasih pasangan kita. Berikutnya, sentuhan. Ya, menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan menunjukkan kasih. Ada yang memang pasangannya itu seperti itu ya, pengen sering dipeluk oleh pasangannya. Ya, kalau seperti itu ya gandeng, peluk, rangkul, elus ya. Tapi ada yang nggak suka ya. Ada yang bilang, nggak nyaman malah dipeluk. Atau keseringan dipeluk. Kenali bahasa. Aduh. Ya. Oke, berikutnya. Nanti ini PDF-nya saya kirim aja ya supaya Bapak Ibu bisa pelajari di rumah ya. Karena ini seharusnya dibawakan dalam seminar. Hadiah. Nah, hadiah itu ada yang pengennya itu dikasih hadiah. Sering-sering dikasih hadiah. Kalau yang bahasa kasihnya seperti ini, ya berikan hadiah ya. Hadiah-hadiah kecil, hadiah-hadiah apa bagi pasangan kita. Baik, berikutnya. Nah, oke, tadi kan fokusnya pada suami dan istri. Sekarang anak-anak. Bagaimana dengan anak-anak?
Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Kita bacakan ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, anak-anak, bagi kita orang tua, maka perlu kita mengajarkan, memberikan contoh bagaimana anak-anak itu harus menghormati orang tua, menghormati kita. Kita memberikan contoh dengan kita terlebih dahulu menghormati orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, hormati mereka. Berikan perhatian. Bapak saya udah meninggal tahun 2007, udah lama. Ibu saya masih ada sampai sekarang, tinggal dengan adik saya yang nomor 5 di Salatiga. Usianya udah 87 tahun. Udah sering mengeluh ya, lututnya sering sakit ya, harus diterapi. Nah, tapi ya saya mencoba untuk memberikan perhatian dengan menelpon, di WhatsApp grup keluarga, saya sering menyapa juga gitu ya. Dan yang gak pernah saya lupakan, yang selalu saya lakukan dengan konsisten adalah saya memberi, ya, saya memberi. Karena ibu saya bukan pegawai negeri, tidak punya pensiunan, bapak saya juga nggak punya pensiunan. Jadi ya memang harus ditolong. Jadi secara teratur kami anak-anaknya memberi, ya, saya memberi setiap bulan secara teratur. Sudah berlangsung puluhan tahun sampai saat ini. Saya udah pensiun, ya, tapi istri belum, tapi kami tetap memberi. Jadi ini adalah satu contoh kita menghormati orang tua kita. Dan kita perlu mendidik anak-anak kita agar mereka juga menghormati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah yang penting. Karena kalau sampai anak-anak tidak menghormati orang tua, maka banyak hal, ya, mereka akan menjadi anak yang kurang atau sulit untuk mendapatkan berkat anugerah daripada Tuhan. Kita perlu mendidik anak-anak kita untuk hormat kepada kita, bukan supaya karena kita gila hormat, bukan. Tapi supaya mereka itu taat kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Perintahnya apa sih? Yaitu hormati ayah dan ibu. Supaya mereka berbahagia dan panjang umur. Anak-anak banyak yang depresi, banyak yang stres, itu gara-gara mereka juga tidak menghormati orang tua mereka, ya. Orang tua mereka bisa salah. Kalau kita orang tua Kristen, kita jangan malu-malu minta maaf. Saya sudah belajar banyak, ya. Saya kalau berbuat salah, ya saya minta maaf ke anak saya. Jadi kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Baik, berikut. Peringatan bagi orang tua. Efesus 6 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu Bapak, janganlah bangkitkan amarah mati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, bagi para bapak-bapak terutama, bagi para ibu juga, jangan bangkitkan amarah. Bagaimana bisa terjadi amarah yang dibangkitkan? Yaitu kalau seorang bapak atau ibu atau orang tua marah kepada anak lebih daripada kesalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi anak kesalahannya kecil. Anak misalkan nggak sengaja menumpahkan minuman bapak di meja. Marah dong bapaknya. Memukul gara-gara kesalahan tidak disengaja. Sampai akhirnya anaknya terluka. Kalau ini berulang kali terjadi, maka anaknya nggak akan betah tinggal di rumah. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, maka si anak akan stres, akan depresi. Istri saya itu dokter jiwa, psikiater.
Jadi banyak dia pasien-pasiennya itu, baik pasien anak, remaja, orang tua. Nah, banyak masalah-masalah yang terjadi oleh karena ini. Oleh karena orang tua yang membangkitkan amarah. Sehingga si anak itu Tuhan. Kalau anak kita berbuat salah Bapak Ibu, kita memang perlu menghajar dalam arti kita menegur. Justru kalau anak kita berbuat salah dan orang tua tidak pernah menegur, orang tua itu yang salah. Anak yang tidak pernah ditegur ketika dia berbuat salah, dia bisa menjadi penjahat. Karena dia akan pikir, orang tua saya nggak apa-apa kok, saya berbuat ini. Saya minum-minum nggak apa-apa, saya pulang malam, pulang pagi, nggak pernah ditegur. Kalau itu kita lakukan, kita yang salah sebagai orang tua. Jadi kita harus tahu, kalau anak kita berbuat salah, kita tegur, kita nasihati. Tapi jangan kesalahan anak kita yang kecil, kemudian kita marahin sedemikian rupa. Berikut. Nah, dasar keluarga yang kuat itu dimulai dengan apa? Dengan ketaatan. Ini adalah gambar daripada Abraham. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena apa? Apakah dia karena banyak melakukan mujizat kesembuhan? Pernah baca? Tidak ya. Abraham membangkitkan orang mati? Tidak pernah ada cerita itu. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena apa? Karena Abraham taat. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah dasar yang sangat kuat, yang harus kokoh dalam setiap rumah tangga. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita kan tidak seberat apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham ya. Tahu kan ceritanya bagaimana Abraham nggak punya anak, di usia yang tua akhirnya Tuhan menjanjikan anak, dan ketika anak itu lahir, Ishak. Ketika Ishak sudah menjadi remaja, diminta dong supaya Ishak dikorbankan. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham taat sampai saat-saat pisau itu akan diunjamkan, baru kemudian ada suara bilang supaya dia menengok, ternyata ada domba yang terikat sebagai ganti Ishak. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang sangat berat Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin kita untuk kita menjadi orang-orang yang taat. Sebagai para suami, taati. Efesus 5 tadi ya. Kita mengasihi istri kita. Mencari tahu bahasa kasih dia apa. Istri kasihi, hormati dengan tunduk dan hormat. Baik, kita akan berdoa. Saya ajak kita memuji Tuhan yang tadi, referensinya saja ya. Lagu yang tadi kita nyanyikan. Aku dan seisi rumahku. Seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi
lagi aku dan seisi rumahku. Dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bapa, terima kasih. Kami rindu Tuhan seperti pujian yang kami naikkan. Ini bukan kata-kata semata Tuhan, tapi Engkau yang boleh menolong kami. Menolong kami para bapak, menolong para ibu. Untuk kami boleh bersama-sama membangun rumah tangga kami dengan dasar yang kokoh, dengan dasar yang kuat. Oleh karena kami cinta Tuhan, dengan kami mau taat pada perintah-Mu. Saya ajak para bapak untuk kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita boleh memperbarui komitmen pernikahan kita dengan sadar kita mau mentaati Tuhan dengan mengasihi istri kita. Apapun istri kita, kelakuannya apapun, tapi kita para bapak, saya ajak kita sama-sama mau mengasihi istri kita. Dan bagi para istri, mari perbarui komitmen pernikahanmu dengan engkau mau hormat dan tunduk kepada suamimu. Apapun perilaku suamimu saat ini, tapi engkau tetap mau tunduk dan hormat karena engkau mengasihi Tuhan, maka engkau mau melakukan perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Dan karena kita mengasihi Tuhan, kita mau melakukan perintahnya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus, Kau yang boleh tolong kami, untuk kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oh, langsung doa berkat. Maaf ya, saya udah lama. Baik, Tuhan terima kasih. Kami sudah mengakhiri ibadah kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah belajar banyak daripada firman-Mu. Roh Kudus, sekali lagi Kau yang boleh menolong kami. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam kekuatan anugerah kasih Allah. Betapa dalam dan tinggi, lebar serta dalamnya kasih Kristus, itulah yang akan memenuhi engkau kalau engkau menjadi pentaat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.